Apa namamu? Sam, Senang bertemu denganmu, namaku Utsman. Bagaimana kabarmu? Kamu berlatih angkat beban? namaku Bagus. Janggut Besar. Aku suka itu. Aku juga punya jenggot. Apa pertanyaanmu? Aku tidak punya. Tidak ada pertanyaan? Apakah kamu tahu tentang Islam? Apakah kamu tahu tentang Sedikit. Islam? Dalam Islam, kami percaya hanya kepada satu Tuhan. Kami tidak menyembah Yesus, Musa, Ibrahim, atau orang lain, melainkan hanya menyembah Allah. Bagaimana menurutmu? Secara pribadi, aku tidak religius. Apakah kamu percaya bahwa Tuhan itu ada? Aku tidak tahu. Aku mengerti. Aku tidak mengatakan apapun, karena aku tidak tahu. Aku hanya melihat beberapa hal, seperti yang kamu lihat. Banyak hal di media. Semua orang bosan dengan skenario yang sama. Ya, Tapi yang aku suka adalah saat kamu bangun di pagi hari dan menjadi orang yang baik. itu poin yang bagus. Aku merasakannya. Di media, aku setuju denganmu. Aku datang dari Amerika Serikat, dan media sering berbicara tentang orang-orang Inggris. Bahwa mereka saling membunuh, tapi itu tidak benar. Cuacanya damai dan tenang, bukan seperti yang mereka katakan. Jadi media hanya suka membuat keributan. Lupakan semua itu. Tapi sebagai individu, aku percaya ada pencipta. Karena kalau dipikir-pikir, ponsel ini di sini. Kalau ada yang bilang bahwa ini tercipta sendiri, aku tidak melihat bagaimana cara membuatnya. Aku juga tidak melihat Steve Jobs mendesainnya, tapi itu tidak masuk akal bagiku. Apa itu masuk akal bagimu? Tidak. Benar. Maksudku, bahkan jika membutuhkan waktu miliaran tahun, butir pasir berubah menjadi ponsel ini dengan kamera. Dan fitur-fitur seperti pengenalan wajah dan kunci otomatis. Tidak masuk akal jika dikatakan bahwa itu tercipta dengan sendirinya. Itu terlalu sempurna. Dirancang dengan sangat baik, ia memiliki fungsi yang tidak muncul begitu saja. Batu ini tidak bisa melakukannya. Dan jika kamu pikirkan, tubuh manusia, tubuhmu, jauh lebih rumit daripada ponsel. Namun hingga sekarang, misalnya, ponsel ini tidak bisa mengenali wajahku, mungkin karena cahaya atau mungkin karena kacamataku. Tapi kamu bisa mengenaliku. Ya, Sekarang, kemampuan berpikirmu lebih baik daripada Siri, bukan? Fungsimu, misalnya, jika ponsel ini jatuh, ia tidak akan sembuh sendiri. Tapi jika kamu terluka, tubuhmu bisa sembuh sendiri. Jadi jika kamu memikirkannya, kamu akan menemukan bahwa kamu lebih rumit daripada ponsel atau satelit. Jadi jika benda ini tidak bisa terbentuk dengan sendirinya, bagaimana mungkin manusia bisa tercipta dengan sendirinya? Itu masuk akal, bukan? Jadi jika kita diciptakan, jelas kita punya pencipta. Kita sudah sepakat, kan? Apakah sang pencipta memberi kita panduan? Coba pikirkan ini. Misalnya, Sam, jika kamu menciptakan jenis mobil baru yang luar biasa, yang bisa berjalan di atas air dan bisa terbang, seperti mobil James Bond, kamu menekan tombol dan semua fitur itu muncul. Tapi kamu tahu bahwa jika kamu mengisi bensin biasa, mobil itu akan meledak. Kamu hanya bisa mengisi dengan bahan bakar listrik atau sesuatu yang serupa. Tentu saja kamu akan memberikan peringatan, kan? Manual atau instruksi. Atau mungkin mengirim pelatih untuk menunjukkan cara menggunakan mobil itu karena orang belum pernah menggunakannya sebelumnya. Apakah itu masuk akal? ya. Jadi bagaimana mungkin Tuhan menciptakan kita dan membiarkan kita tanpa panduan? Pencipta yang mampu menciptakan alam semesta yang luar biasa dan rumit ini, langit, bumi, keseimbangan sempurna, hewan dan manusia, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan mengembalikan oksigen ke sistem. Bayangkan betapa sempurnanya itu tanpa panduan apapun. Jadi jika kita melihat panduan itu dan melihat apa yang terjadi di masa lalu, aku berbicara tentang zaman Adam, Ibrahim, atau Musa, apa panduannya? Panduan itu adalah tidak menyembah berhala. Apakah itu masuk akal? Jangan menyembah hewan, karena mereka tidak menciptakan manusia. Dan jangan menyembah manusia. Jangan menyembah siapapun, kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah itu masuk akal? Dan ikuti nabi pada masamu. Setiap zaman ada nabi. Misalnya, di Inggris, ada perdebatan tentang hukuman mati, apakah itu etis atau tidak. Ada perdebatan tentang aborsi, ada perdebatan tentang imigrasi, ada perdebatan tentang banyak hal, dan setiap orang memiliki moralitasnya sendiri, bukan? Namun, jika ada moralitas dari Tuhan, itu akan masuk akal. Aku akan memberitahumu, hei, tidak baik membunuh orang, bukan? Sekarang, lihatlah konflik di Timur Tengah. Ada orang-orang yang sekarang membunuh anak-anak. Aku dan kamu setuju bahwa itu salah, kan? Kenapa kamu ingin membunuh anak-anak? Namun ada beberapa orang yang, demi politik, mengatakan, tidak, mari kita ledakkan semuanya. Siapa peduli anak-anak mati?
Dan sekarang mereka membenarkan itu. Namun kita tahu dalam hati bahwa itu salah, tapi mereka tetap melakukannya. Jadi ketika ada panduan moral dari pencipta yang mengatakan tidak, 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 dalam keadaan apapun, jangan membunuh anak-anak. Bahkan jika itu perang, biarkan anak-anak itu. Apakah itu masuk akal bagimu? Ya. Itu saja Sam, itu masuk akal. Kami sebagai Muslim percaya bahwa ada satu pencipta yang menciptakan kita, sebagaimana aku dan kamu percayai sekarang. Dan kami, sebagai Muslim, percaya bahwa Tuhan mengirimkan pesan kepada para nabi itu, dan semua nabi membawa pesan yang sama. Itulah mengapa kamu melihat ada orang-orang yang membenci Yesus, seperti di Olimpiade Paris. Dan ada ateis yang menghina Yesus. Kami tidak akan pernah melakukan itu. Kami sebagai Muslim mencintai Yesus. Kami mencintai Ibrahim. Kami mencintai Musa. Dan kami mencintai Muhammad. Semoga damai atas mereka semua. Kami mencintai mereka semua. Kami percaya bahwa mereka semua membawa pesan yang sama. Menjadi orang yang baik. Bersikap baiklah kepada tetanggamu. Jangan membunuh, jangan mencuri. Ya. Benar? Itu masuk akal? Itulah iman Islam. Kamu seorang Muslim, saudaraku, tapi kamu tidak mengetahuinya. Pikirkan ini. Apakah ini masuk Keyakinan akal ini? bagimu? Ya. Untuk menjadi Muslim, ini yang harus kita lakukan. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah kamu setuju dengan itu? Jelas. Ya, Baiklah, bagus. aku harus memikirkannya lebih jauh. Ambil waktumu. Apakah kamu punya Al-Quran? Tidak. Aku akan memberimu satu sebagai hadiah. Apakah kamu bisa memberiku Al-Quran? Apakah kamu punya sesuatu tentang Rasulullah? Apakah kamu butuh tas? Tidak. Apakah kamu yakin? Ya. Ayo tambahkan ini ke dalam campuran. Apakah kamu bisa memegang ini? Letakkan di atas meja. Ini, saudaraku, hadiah untukmu. Terima kasih banyak. Jika kamu punya pertanyaan lain, jangan ragu. Aku tahu kamu sudah punya iman. Kamu merasakannya di sini, saudara. Hanya saja ini banyak. Jelas ini terlalu banyak. Aku mengerti itu. Informasi yang saling bertentangan dan tidak perlu. Aku pikir, jika kamu membaca semuanya, seperti kitab suci lainnya, semua memiliki pesan yang sama. Semuanya memiliki pesan yang sama. Benar. Tetapi jika kamu melihat kekristenan hari ini, kamu akan melihat bahwa pesannya telah berubah dari menyembah satu Tuhan menjadi umat Katolik yang berdoa kepada Maria dan Protestan yang berdoa kepada Yesus. Dan aku tidak tahu, mungkin Roh Kudus memiliki perannya di sana, seperti Natal misalnya. Itu tidak ada di Alkitab. Sejarawan akan memberitahumu bahwa itu bukan tanggal kelahiran Kristus, tetapi setiap gereja merayakannya. Jika kamu melihat Yudaisme hari ini, bahkan aturan berpakaian yang kamu lihat pada orang Yahudi Ortodoks tidak berasal dari Musa, bukan dari Daud, bukan dari Taurat, itu berasal dari Ashkenazi yang membawa tradisi Eropa. Jadi seperti yang kamu lihat, distorsi adalah masalahnya. Pesannya selalu satu, seperti nama organisasi kami adalah One Message Foundation, karena kami percaya bahwa semua nabi membawa satu pesan. Itu masuk akal bagimu, bukan? Jelas bahwa segalanya berubah. Pasti. Mereka harus berubah seiring waktu. Tapi apakah semuanya tetap sama? 100%. Dalam Islam, bahkan jika kamu melihat cara kami berdoa, atau ketika kami merayakan Idul Adha dan Idul Fitri, semuanya bisa aku tunjukkan kepadamu dari Al-Quran. Atau disebutkan oleh Nabi Muhammad, kami tidak mengubah apapun. Hal-hal seperti memakai jam tangan pintar, atau membawa ponsel, tentu saja tidak ada hubungannya dengan agama. Aku percaya pada teknologi. Aku percaya pada ilmu pengetahuan. Tapi kami tidak mengubah praktik keagamaan. Kami tidak memasukkan unsur paganisme ke dalam agama, kami tidak meninggalkan praktik-praktik itu karena zaman telah berubah. Sebagai umat Muslim, kami menjaga keaslian. Dan itu adalah hal yang benar. Jika kamu memiliki kesempurnaan, jika kamu memiliki sesuatu dari Sang Pencipta, mengapa mengubahnya? Alkitab terus diperbarui. Versi baru yang direvisi dan diperbarui. Sekarang, ada Alkitab Katolik yang memiliki kitab-kitab yang tidak dimiliki oleh versi King James. Ada Alkitab Ortodoks Timur, dan ada Alkitab Ortodoks Rusia. Dan ada Alkitab Ethiopia yang memiliki 88 kitab tambahan. Itu tidak masuk akal. Biar aku tunjukkan sesuatu. Ini adalah satu Al-Quran, 114 surah. Sekarang, biar aku jelaskan bagaimana ini terjaga. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Kita akan melakukan percobaan cepat. Pilih seseorang, siapapun yang kamu mau. Tunjuk saja seseorang. Secara umum, Secara umum, siapapun yang ada di sini. Mari kita ambil orang di tengah itu. Bagaimana Ya. menurutmu? Assalamualaikum. Apa namamu, saudaraku? Ayo, Nick, kemari sebentar. Aku tidak mengenalmu, Ya. kan? Jadi ini tidak diatur sebelumnya. Khalid. Apa namamu? Dari mana asalmu? dari Eritrea, Bacalah surah pertama dari Al-Quran dari hafalanmu. Biar kami ikuti denganmu di sini agar kami bisa memastikannya. Untuk memastikan,
surah Al-Fatihah. Silakan, dalam bahasa Arab. Aku ingin itu dalam bahasa aslinya. Mari kita lakukan ini, saudaraku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia mengucapkannya dari hafalan tanpa persiapan. Inilah cara kami tahu bahwa tidak ada yang berubah. Kami menghafalnya di hati dan pikiran kami, huruf demi huruf, kata demi kata. Lihat saudara ini di sini. Dia juga mu'alaf. Dari mana asalmu? Karibia. Dia lahir di Inggris dan telah menghafal seluruh Al-Quran dari awal sampai Benarkah? akhir. Ya, kamu bisa memilih surah atau ayat manapun dan dia bisa membacakannya. Selama bulan Ramadan, kami membaca seluruh Al-Quran dari hafalan di hampir setiap masjid. Inilah cara kami tahu bahwa tidak ada yang berubah. Sekarang, untuk Alkitab, kamu bisa pulang dan mencari di Google, tidak ada yang menghafalnya. Bahkan jika ada yang menghafalnya, ada banyak versi yang berbeda. Inilah sebabnya mengapa Islam tetap terjaga. Jadi untuk menjadi seorang Muslim, yang perlu kamu lakukan adalah langkah pertama. Katakan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia bukan Tuhan. Kami tidak menyembah Muhammad. Kami percaya bahwa dia adalah hamba dan utusan Allah, seperti Yesus. Biar aku tunjukkan sesuatu. Bisakah kamu ambilkan Alkitabku? Alkitabku yang besar. Orang-orang Kristen akan memberitahumu hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau kamu lihat di Alkitab itu sendiri, lihat ini. Lihat ini. Tetapi Yesus yang telah dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat. Jadi Yesus di sini bahkan dibuat lebih rendah dari malaikat. Apalagi menjadi Tuhan. Jika kita melihat di Alkitab, kamu akan menemukan bahwa Yesus disebut sebagai utusan Allah. Dalam 1 Timotius 2:5. Sebab hanya ada satu Tuhan dan satu pengantara antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bukan Tuhan Yesus Kristus. Lihat ini di Alkitab, tapi yang terjadi adalah mereka memasukkan gagasan-gagasan pagan, seperti Natal, Saturnalia, atau ide bahwa Tuhan memiliki anak-anak fisik, seperti Hercules, Zeus, dan semua mitos ini. Mitos Yunani Romawi ini dimasukkan ke dalam agama. Agama ini sudah dipalsukan sepenuhnya. Pengikut Yesus yang sejati tidak menyembahnya. Mereka menyembah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Bukankah itu lebih masuk akal? Ya, Kamu adalah seorang Muslim, Sam. Ayo, ketika kamu siap, tanpa tekanan, pelajarilah. Saat kamu sudah siap, kami di sini untukmu. Senang berbicara denganmu, Sam. Nikmati harimu.